Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih engkau telah hadir di hadapan saya. Mas Ebi, walaupun mukanya menakutkan, tapi dia baik, Mas Ebi. Mohon maaf atas kelancangan saya memanggil engkau ke tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dias Laslos. Alhamdulillah, kali ini saya Om Janim seperti biasa akan melakukan penelusuran di daerah sini. Dan ini kita berada di, sebenarnya ini kita berada di pereng gunung ya, di pinggiran gunung. Ya, kita berada di perkebunan warga, ini kebun warga semua di sini areanya. Tapi kalau ke sana ya hutan semuanya, naik ke atas. Dan ini bisa juga biasanya digunakan untuk para pendaki ya, untuk naik ke atas gunung sana. Mereka lihat jalur sini yang mungkin tidak terlalu curam biasa, tapi ya memang jalannya itu berputar ya, lebih jauh. Tapi jalannya itu ya seperti ini, walaupun naik turun tapi tidak terlalu menanjak gitu ya, tidak perlu menurun juga. Dan biasa di daerah sini memang katanya banyak sekali ya, kalau orang-orang mungkin katanya kalau naik ini tidak boleh ganjil orangnya pemirsa. Mungkin kalau 4 orang ya harus 4 orang, 6 orang itu harus, tapi tidak boleh 3 orang, 5 orang, 7 orang itu nggak boleh ganjil ya, harusnya genap. Ada katanya suatu kejadian, ada yang mendaki itu mereka tidak tahu, mungkin ya tidak ada yang ngasih tahu bahwa ini larangan di sini, larangan kalau main ke gunung sini itu larangan ganjil. Mereka itu 5 orang dan akhirnya 1 orang itu hilang pemirsa, tidak ditemukan atau tersasar. Intinya yang pulang itu cuma 4 orang. Dan warga dibantu tim SAR sudah coba mencari ke semua arah dan nihil, tidak ditemukan sama sekali. Dan saya akan coba menelusuri jalur ini. Memang katanya itu yang hilang itu, intinya sebenarnya yang hilang itu pemirsa, dia itu rajin ibadah ya, rajin sholat gitu pemirsa. Dan ketika itu memang tadinya bersama 5 orang, terus dia itu pamit sama teman-temannya itu mau pergi ke sungai ya, intinya mungkin akan melakukan sholat ya. Setelah ditunggu sama teman-temannya itu udah lama kok nggak kembali-kembali gitu, kemana, sampai saat ini pemirsa. Ini kejadian baru terjadi sekitar 2 bulan dan sama sekali belum ada titik terang di mana keberadaan si pemuda tersebut. Astagfirullah, banyak nyamuk ternyata pemirsa. Ini kebun, sebelah sananya memang ada aliran sungai, terus sangat dalam sekali pemirsa, jadi turun ke bawah jurang seperti itu, dan di bawahnya itu sungai yang lumayan airnya itu deras, tapi banyak bebatuannya. Kalau mungkin jatuh ke sana ya wassalam, pasti intinya kalau nggak hancur ya tenggelam. Astagfirullahaladzim. Katanya yang tidak ketemukan itu tidak pulang itu namanya Mas Goceng kalau nggak salah namanya, panggilannya Mas Goceng. Oke Mas Abi, kita langsung coba jalan ke atas sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Katanya mereka itu istirahat
di sini, di area sini pemirsa, katanya ada sebuah gubuk untuk beristirahat di sini. Kebun, mungkin gubuk petani ya yang menanam di sini katanya. Katanya ada sebuah gubuk. Kita cari gubuk tersebut, Mas Epi. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, apakah itu, Mas Epi? Itu ada sebuah gubuk di situ. Sebelah sana, Mas Epi. Tuh, ada sebuah gubuk di sini. Astagfirullahaladzim. Kita coba datangin gubuk itu, Mas Epi. Kayaknya ini jalannya nih kayaknya. Ini di sini aja sudah menurun, pemirsa. Jadi kita mengambil titik di mana awal orang itu menghilang, pemirsa. Mungkin di gubuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini ada yang buat masak air juga ada di sini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasakan ada sesuatu memang di sini, Mas Epi. Astagfirullahaladzim. Ada sesuatu di sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada sesuatu di sini, Mas Epi. Saya akan coba minta bantuannya, Mas Epi ya, sama jin Islam yang ada di sini, Mas Epi. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita, Mas Epi, dan membantu kita, dan mudah-mudahan jin tersebut bisa hadir di sini. Memang sih mukanya menakutkan jinnya, Mas Epi, tapi dia sangat ini sekali. Soal ibadahnya jangan ditanya, Mas Epi, sangat luar biasa. Dia sholat, berpuasa, walaupun jin ya, beda dengan kita manusia. Kadang kita itu ya namanya manusia ya, tempat salah, tempat lupa. Saya akan coba memanggil beliau. Mudah-mudahan beliau mau hadir di tempat ini dan memberikan petunjuk di mana keberadaan Mas Goceng yang hilang di area sini. Mungkin ini ke sana sungai, pemirsa, jadi mungkin Mas Goceng itu mau sembahyang, mau sholat ya, dan teman-teman istirahat di sini. Dia jalan ke sebelah sana katanya, bawah turun, tapi tidak kembali lagi. Dicari tidak ada, tidak ditemukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Jabar. Ya Jabar. Allah, saya memanggilmu
untuk datang dan hadir di hadapan saya. Allahumma sholli. Hadirlah. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih engkau telah hadir di hadapan saya. Mas Ebi, walaupun mukanya menakutkan, tapi dia baik, Mas Ebi. Mohon maaf atas kelancangan saya memanggil engkau ke tempat ini. Saya memerlukan bantuan dari kamu. Seorang anak manusia yang hendak melakukan pendakian gunung di gunung sini, dia hilang. Kemana dia? Kenapa? Mereka melanggar aturan. Aturan apa? Oh, benar yang saya katakan, Mas Ebi. Jadi mereka melanggar aturan itu, mereka seharusnya genap, ya. Maksudnya ya 6 orang apa 4 orang gitu. Ternyata mereka tuh 5 orang yang naik. Dan kemanakah pemuda itu menghilang? Apa penyebabnya? Oh, iya, iya, iya. Memang pemuda tersebut dia orang sangat soleh, dia sangat takwa, dia rajin sholat, mengaji. Ini udah 2 bulan dia tidak pulang. Apakah engkau tahu keberadaannya? Astagfirullahaladzim. Begitu. Dia terpleset di sungai itu. Dan terbawa arus. Padahal tim SAR sama warga itu udah mencari kemana-mana. Tapi tidak ditemukan. Ada apa? Ada yang menyembunyikan dia. Siapa yang menyembunyikan dia? Jin kafir, jin ibrit, jin perempuan. Astagfirullahaladzim. Terus di mana sekarang? Di bawah air terjun. Astagfirullahaladzim. Jadi jasadnya ada di bawah air terjun. Kenapa nggak bisa naik ke atas? Apa yang terjadi? Tersangkut bebatuan. Jadi tidak bisa ke atas jasadnya. Astagfirullahaladzim. Di mana? Sebelah mana? Di muara sana. Memang katanya pemirsa ada muaranya di sana yang sangat dalam muaranya dan ada air terjunnya. Iya. Memang kedatangan saya untuk mencari dia. Kalau udah 2 bulan seperti ini apa jasadnya masih utuh, Mas Ebi? Aduh, kayaknya sudah membusuk ya, Mas Ebi ya. Astagfirullahaladzim. Begitu udah dimakanin ikan. Astagfirullahaladzim. Baik. Terima kasih atas informasi kamu. Saya akan coba mencari bersama teman saya ke muara tersebut. Mudah-mudahan
atas izin Allah jasadnya bisa ke atas ya, walaupun mungkin sudah tidak utuh lagi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ternyata dia sudah meninggal Mas Epi. Ini udah 2 bulan. Astagfirullahaladzim. Dan katanya jasadnya terhimpit bebatuan di bawah air terjun Mas Epi. Ntar kita datangin air terjun itu, kita turun ke bawah sana, dan kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jasadnya bisa ke atas Mas Epi. Astagfirullahaladzim. Jadi memang ada campur gaib, campur tangan gaib juga Mas Epi yang menyembunyikannya. Katanya jin perempuan, jin iblis yang mungkin memegangi si pemuda tersebut dan tidak bisa keluar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya kita istirahat aja di sini dulu Mas Epi lah. Kita tunggu pagi aja Mas Epi. Oh gitu. Ini kalau sekarang kita berangkat, aduh susah Mas Epi jalannya. Oke pemirsa, mungkin saya bersama Mas Epi akan istirahat dulu sini nunggu pagi. Dan kita juga mungkin akan menghubungi warga yang ada di sekitar hutan sini Mas Epi ya. Mudah-mudahan yang punya kebun ini besok ke sini Mas Epi. Jadi kita bisa minta bantuan sama mereka Mas Epi. Oke pemirsa, sampai di sini dulu. Mungkin kalau bisa di ini besok kita mungkin akan dibikin video, tapi kalau mungkin tidak bisa ya mungkin tidak akan kita tayangkan ya Mas Epi ya. Saya Am Janim, sama Mas Epi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih istirahat Mas Epi.